Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Xenia dengan NIM C14012411022. Di sini saya akan menjelaskan cara perhitungan dari seleksi genetik terhadap data yang telah didapatkan. Di sini kita memiliki data di famili A. Di sini kita akan menentukan rata-ratanya terlebih dahulu, yaitu rumusnya sama dengan average. Terus kita klik aja 2 kali, terus kita blok data yang kita punya. Itu sampai sampel ke 35. Terus kita enter aja. Setelah kita dapat itu, kita dapat titik cut-off-nya yaitu 14,005. Berarti kita akan mengambil hasil seleksinya yaitu di 18,5 sampai 14,3. Ctrl C, terus kita pindahkan ke sini dengan klik kanan, terus tempel spasial. Setelah itu udah, kayak sebelumnya kita harus urutin dulu nilai datanya dari yang terbesar ke yang terkecil. Di sini kita blok aja semuanya. Terus kita ke urutkan dan filter, lalu kita pilih urut terbesar ke terkecil. Terus di sini kita pilih lanjutkan dengan pilihan saat ini saja. Terus kita lakukan. Udah kayak gitu, terus lanjut ke seleksi family. Sini juga kita ada family A. Kita lakukan percobaan yang sama pada seleksi individu sebelumnya, yang dimana kita akan mencari rata-rata dan mengurutkan nilainya. Sini kita rata-ratakan terlebih dahulu. Setelah diratakan semua, kita lakukan hal yang sama yaitu mengurutkan datanya. Lalu di sini kita terdapat hasil seleksi yaitu between family dan within family. Di sini dari between family sendiri itu yaitu di seleksi yang paling banyak munculnya. Di sini ada di family B. Lalu di sini kita ambil semua data yang ada di family B, itu kita blok aja, terus kita Ctrl C, terus kita pindahkan ke between family dengan cara yang sama dengan klik kanan lalu tempel spasial. Lalu untuk within family itu merupakan perbandingan setiap family A, B, dan C itu kita ambil 10 terbaiknya saja. Di mana yang data family A kita ambil dari 18,5 sampai ke 15,8 itu kita Ctrl C, lalu kita pindahkan ke sini. Kita lakukan hal yang sama di family B dan family C untuk kita ambil 10 data terbaiknya saja. Lalu di family C juga. Setelah itu kita lanjut ke bobot generasi 3 family A. Jadi kita udah ada datanya. Di sini kita tinggal rata-ratain aja dengan rumus yang sama. Lalu kita blok juga semuanya, sama kayak yang sebelumnya. Kita urutkan juga, dilihat nilainya sama seperti yang sebelumnya tadi. Lalu kita pilih 10 terbaiknya saja. Kita pindahkan ke generasi 0. Lalu di sini kita akan nentuin rata-ratanya juga. Masih menggunakan rumus yang sama. Kita enter, terus kita dapat. Di sini kita menggunakan pembulatan satu angka di belakang koma. Lalu di STANDF-nya kita menggunakan rumus STDF yang ada tanda serunya yang ini. Kita klik 2 kali, terus kita blok juga. Terus tinggal kita enter aja. Di sini kita mendapatkan nilainya 0,8. Lalu di bagian seleksi gen yang pertama atau gen yang ke-1, itu kita masukin rumus sama dengan norm inf. Kita klik 2 kali, terus kita ketik run, terus kita pilih yang ini, terus dia ada buka kurung, kita tutup kurung aja. Terus kita koma, terus kita pilih rata-rata, terus di sini kita klik FNF4, lalu koma lagi. Terus kita pilih STANDF. Kita FNF4 juga. Habis itu, kalau emang nggak bisa kita pakai koma aja. Sini kita ganti, kita masukin, mungkin kita ulang aja. Di sini koma, terus kita pilih rata-rata, terus kita FNF4, terus koma, terus STDF, terus kita FNF4 kembali, lalu kita enter. Ini kita dapat nilainya, lalu tinggal kita blok aja, kita drag ke bawah untuk semuanya. Aduh, di sini. Kalau udah, tinggal kita pembulatan di belakang koma. Satu angka di belakang koma, lalu kita salin, terus kita pindahin ke generasi 1 aksen dengan cara hal yang sama.
kita tempel spasial. Lalu setelah itu kita urutkan dulu di sini. Kita pilih yang ini, kita urutkan. Setelah itu kita tentukan rata-ratanya. Kita pakai rumus yang sama ya. Klik 2 kali, terus kita blok bagian generasi satu aksen. Kita enter. Terus di sini kita ambil 10 terbaiknya. Yang di bagian generasi satu aksen. Terus kita tempel aja, kita pindahin ke hasil seleksi. Terus di sini kita pembulatan satu angka belakang koma. Lalu di sini kita tentukan rata-ratanya lagi. Kita blok bagian sini. Terus dilakukan hal yang sama. Ini. Lalu kita blok lagi. Kita mendapatkan ini. Lalu kita akan melakukan hal yang sama untuk di generasi 2 dan generasi 3. Ini tinggal kita copy aja rumusnya. Lalu di sini kita masukkan ke generasi kedua. Tapi di sini kita ganti dengan rata-rata di generasi pertama. Kita pilih ini, terus kita FNF4. Terus kita pilih stdef. FNF4 kembali, terus kita enter. Setelah udah, kita tinggal drag aja ke bawah sama seperti sebelumnya. Habis itu kita copy, kita pindahin ke generasi 2 aksen. Terus kita tempel spasial. Terus di sini kita langsung urutin aja. Terus kita pembulatannya dari satu angka di belakang koma. Lalu di sini kita tinggal tentuin rata-ratanya sama seperti sebelumnya. Yaitu tinggal kita blok aja di generasi 2 aksen. Terus kita enter. Terus di sini kita udah dapat dan kita pilih lagi 10 terbaik dari generasi 2. Kita pindahin ke hasil seleksi. Terus kita tempel spasial. Sini kita kurangi pembulatannya jadi satu angka di belakang koma. Lalu di sini rata-rata dilakukan hal yang sama. Kita masukkan rumusnya kembali. Terus kita blok bagian hasil seleksi. Terus kita enter. Terus sini kita masukkan rumus yang sama yaitu standdef. Jangan lupa pilih yang ada tanda serunya. Terus kita blok. Terus kita enter. Di sini kita pembulatan juga satu angka di belakang koma. Lalu di sini juga menggunakan rumus yang sama. Kita pilih, kita salin aja. Terus udah di sini kita pindahin ke sini. Terus kita ganti ininya rata-ratanya pakai di sini koma. STDF-nya jangan lupa terus FNF4 juga. Terus enter. Terus tinggal kita drag aja. Terus kita salin. Kita pindahin ke aksen. Kita tempel spasial. Terus kita urutkan. Lalu kita pilih untuk ini. Terus kita bulatkan jadi satu angka di belakang koma. Habis itu kita rata-ratain juga. Kita blok. Kita pilih. Pindahin. Terus sini kita tentuin rata-ratanya juga. Kalau udah, kita masuk ke perhitungan akhir. Di sini kita udah dapetin rata-rata totalnya. Kita akan mencari genetik gen dalam bentuk persennya dari generasi 0, di mana perhitungannya yaitu sama dengan kita pilih G1 dikurang G0. Oh, di sini terus dibagi generasi 0 juga, terus dikali 100. Jangan lupa kita tambahin dalam kurung dan buka kurungnya di bagian sini. Sama di sini. Terus kita enter. Udah dapat, oh ya, ini kita bulatin dulu jadi satu angka di belakang koma. Kalau udah, kita masukin rumus yang sama, tapi dengan perhitungan yang berbeda. Ke kurung, G2 dikurang G0, ke kurung, dibagi G0, dikali 100. Terus ini juga sama, G3 dikurang G0, ke kurung, dibagi G0, dikali 100. Nah,
Kalau yang dari GT1 itu perbandingan dari generasi yang baru ke generasi sebelumnya. Jadi rumusnya sama dengan buka kurung G1 dikurang G0 tutup kurung dibagi G0 dikali 100. Tapi bedanya di bagian generasi kedua ini, dia dikurang ke generasi sebelumnya, yaitu G2 dikurang G1 tutup kurung dibagi G1 dikali 100. Sama juga seperti di generasi ketiga. Dari situ kita ubah pembulatan jadi satu angka belakang koma. Kalau udah kita masuk ke pembulatan, yaitu sama dengan ron. Terus kita pilih ini. Terus kita pembulatannya satu. Kita koma, koma dulu, terus kita pilih satu. Kenapa satu? Karena kita pembulatannya satu angka di belakang koma. Kita enter. Terus kita drag aja. Kalau udah, kita masukin ukurannya. Sini kita tulis secara manual untuk nilai-nilai yang didapat. Ini 18,6, 18,5, 18,4. Lalu di sini kita masukkan rumus di jumlah yaitu sama dengan count if. Terus kita klik bagian pembulatan lalu kita drag ke bawah. Terus kita FN F4. Lalu kita koma. Terus kita pilih di ukuran yang sebelahnya lalu kita enter aja. Kita lakuin yang sama di sini. Yang di sini kita tinggal drag aja. Setelah itu, setelah didapat kita masukkan X, yaitu kita masukkan rumus average saja. Lalu kita pilih di bagian ukuran, kita drag, kita enter. Terus yang sama juga kita lakuin di sini juga. Terus yang bagian Y-nya itu kita pilih nilai yang paling tertinggi, yaitu ada 5 plus 1 jadi 6. Untuk Y yang kedua itu kita nolkan saja. Terus setelah itu kita blok bagian ukuran dan jumlah, lalu kita ke insert, terus kita pilih chart. Terus kita masukkan, setelah pilih chart, kita pilih data. Terus ini kita tambahkan data. Kita pilih yang X. Di sini kita masukin nilai X-nya. Terus di Y kita hapus dulu bagian satunya. Terus kita pilih di kolom Y-nya. Kalau udah tinggal kita okein aja. Terus kita oke. Ini kita pilih aja titik cut off-nya. Sebelumnya harusnya bagannya nggak kayak gini. Mungkin dia error buat chartnya. Jadi kemungkinan dia harusnya ada garis-garisnya di dalam bagannya. Tapi karena ini nggak ada, jadi dia ada titik-titiknya doang. Lalu untuk garis cut off-nya itu kita pilih salah satu titik aja. Terus dia langsung muncul kayak tadi setelah dimasukin. Lalu di sini titik cut off-nya itu ada titik merah yang lurus ini. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.